Pak Prabowo teruji Mm. dalam menjadi Menteri Pertahanan Mm. dan juga Pak Airlangga Hartarto juga teruji dalam persoalan perekonomian. Jadi negara ini harus selesai dalam keamanan, apalagi nanti tambah ekonominya mantap, luar biasa. Siap. Saya paham. Jadi saya pasangan nangkap. yang serasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Syahid Mujtahidi, tentunya dalam program Ngobrol Politik. Obrolan kali ini tentu sudah jelas, kita akan bahas politik karena tahun depan ini sudah Pesta Demokrasi 2024. Akan ada Pilpres dan juga akan ada Pileg. Nah, tentunya yang akan diundang ini adalah politisi. Di sini sudah hadir Ketua Partai Golkar Pamekasan, ada Mas Riza. Ini suka dipanggil Riza aja atau Wawan aja ini? Ya, kalau nama lengkap Riza Ihwan Mutakin, sehari-hari dipanggil Wawan. Oh, Wawan aja, siap. Apa kabar, gimana? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ya, terima kasih ke studio baru ini. Itu baru yang baru renov ini ya, luar biasa ini. Siap. Oke. Iya, sahabat KTV. Sekarang adalah program ngopi. Tentu yang akan diobrolin tentang politik. Kalian akan tahu hasilnya ini kopinya kopi pahit atau kopi manis. Kita simak saja. Ini partai kalau di daerah tingkat kabupaten kan fokusnya masih soal pileg ini kan. Pileg. Sudah ditetapkan ada 45 DCS untuk yang Partai Golkar sendiri. Nah, dari 45 DCS ini itu backgroundnya yang paling banyak itu apa? Alhamdulillah Partai Golkar di DCS yang sudah ditetapkan beberapa waktu yang lalu, dari 45 caleg partai yang diajukan ke KPU memenuhi syarat semua. Dari ke-45 caleg kita unsur yang kita jaring ada kader internal, yaitu kader yang dari struktur kepengurusan kabupaten kota sampai ke tingkat bawah. Ada juga dari unsur pengusaha, juga ada dari akademisi, dan cukup banyak juga dari kelompok atau tokoh-tokoh milenial yang juga bergabung dengan Partai Golkar. Alhamdulillah semuanya sudah memenuhi syarat. Semuanya memenuhi syarat. Iya. Dari 45 setelah dirilis ini sama KPU Pamekasan, ada nggak laporan dari KPU bahwa ini ada tanggapan tentang ini atau enggak gitu? Alhamdulillah untuk Partai Golkar sampai saat ini tidak ada temuan dari KPU atau laporan dari masyarakat terkait dengan bacalek yang kita ajukan. Dan alhamdulillah keluar MS semua dari KPU. Iya, alhamdulillah. Iya, dari 45 kami amati ini kan ada nih beberapa bacalek yang itu sebelumnya bukan dari Partai Golkar. Ya. Itu gimana nih untuk menyatukan? Tentu setiap partai itu punya ideologinya masing-masing. Untuk menyatukan agar dia seideologi dengan Partai Golkar, seperti apa yang dilakukan? Yang jelas semua kan ideologinya Pancasila dan NKRI. Iya, sama. Iya. Terkait dengan ini kita samakan persepsi, dan kader yang masuk ke Golkar, utamanya yang dari eksternal, kita komunikasi dan nyambung apa yang menjadi harapan mereka dan teman-teman Golkar. Ya, tidak ada salahnya kita welcome, karena Golkar adalah partai terbuka bagi semua pihak yang berniat dan berikhtiar untuk sama-sama memperjuangkan tentang kemasyarakatan dan kemaslahatan. Tapi Partai Golkar sudah memastikan
bacalek-bacalek tersebut itu sudah tidak berstatus atau anggota dari partai yang lain. Ya. Untuk itu masuk di persyaratan administrasi. Paling tidak yang pertama harus ber-KTA. Jadi ketika sudah ber-KTA dan ada pengunduran diri dari partai, dari yang bersangkutan terhadap partai sebelumnya, insya Allah sudah tidak ada masalah. Karena tinggal memastikan saja yang bersangkutan di partai Golkar atau di luar partai Golkar. Kalau sudah ber-KTA Golkar, otomatis sudah menjadi warga Golkar dan siap menjadi warga Golkar dan sudah siap untuk menang bersama Golkar. Golkar. Siap. Menarik ini. Yeah. Dari beberapa yang dari background sebelumnya kan ada yang pernah jadi ketua partai juga dari partai yang lain. Iya, ini bagian dari strategi partai Golkar sendiri untuk dalam artian ini udah toko nih. Jadinya potensi menangnya juga akan tinggi. Itu bagian dari strategi Golkar atau seperti apa? Kita mengalir saja. Sebetulnya mungkin bersama Golkar lebih nyaman. Oh siap. Berarti dia mendapatkan tempat baru dan merasa nyaman. Mungkin itu yang membuat ini bukan hanya sebatas strategi politis saja. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi seperti itu. Iya. Kami lihat ini ada juga yang dari keluarga Kades apa segala macam. Gak ada yang kenapa kok nggak ada yang dari kadesnya, kan ada juga. Iya. Kalau dari kades yang masih menjabat kan belum bisa. Belum bisa. Iya. Bisa aja kan mereka mengundurkan diri. Harus mengundurkan diri. Insya Allah kan masih dinamis ini. Dinamis sebelum finalnya ditetapkan. nanti DCT. Iya. Insya Allah kita juga ada beberapa atau yang mulai tertarik juga ikut mencalonkan. Insya Allah ya mudah-mudahan ditakdirkan juga menjadi bagian dari partai Golkar. Tetap kita ikhtiar karena masih ada kesempatan dan masih ada waktu yang cukup sebelum DCT. Berarti ada potensi untuk berubah yang 45 ini. Sebelum DCT kemungkinan berubah masih ada. Iya. Dan yang perubahan tersebut salah satunya adalah dari background yang sekarang masih menjabat sebagai kades atau seperti apa? Atau memang sudah purna dari posisi itu? Ya jabatan kades kan sebentar lagi ada yang sudah harus PJ. Iya PJ. Ya. Jadi momen itu mungkin bisa tertarik untuk mencalonkan diri sebagai bagian dari Partai Golkar. Oh berarti komunikasi sudah ada? Sudah ada. Sudah ada. Kesepakatan sudah ada belum? Insya Allah proses. Oh proses ya. Selain dari proses penambahan dari background yang bacal, yang dari background yang pernah jadi kades apa segala macam kan mau udah PJ, ada nggak dari background lain yang berpotensi ini juga akan bergabung untuk berubah komposisi yang 45 ini? Ada nggak dari yang lain juga? Insya Allah masih sangat dinamis. Jadi dalam politik pencalonan anggota legislatif ini masih sangat dinamis dan masih sangat memungkinkan terjadi perubahan, pergeseran caleg, dan sampai saat ini pun kan persoalan nomor urut kan masih belum final karena finalnya nanti setelah DCT semua. Betul. Ya. Karena itu sekarang kan DPP yang menjadi kewenangan DPP untuk memastikan nomor urut ya dengan tetap dilakukan koordinasi dengan tingkatan yang di bawahnya. Dari 45 ini kan berpotensi berubah, bisa aja juga pindah partai, itu berpotensi. Ini kan juga loncat sana loncat sini kan masih berpeluang. Bisa. Ada nih, masih terbuka pintunya ini. Pagar dari partai Golkar ini udah tinggi belum biar tidak loncat atau memang seperti apa ini? Takut dari yang potensial dalam artian yang sudah potensial itu juga dilirik partai lain gitu. Iya. Semua dalam politik masih memungkinkan. Cuman kita sudah antisipasi
Partai Golkar tetap welcome terhadap pihak-pihak lain yang mau bergabung dengan kami. Sebaliknya juga dari Partai Golkar sudah kita antisipasi gimana supaya dikasih rambu-rambu agar tidak lompat-lompat keluar. Iya. Gitu. Berarti sudah pasang rambu-rambu ini. Insya Allah sudah. Sudah pasang rambu-rambu dan Iya. kemungkinan berapa persen bahwa tidak akan ada yang loncat ke partai lain? Karena dari beberapa tahun-tahun sebelumnya juga di daerah-daerah lain juga banyak yang mereka sudah memang DCS tapi pindah sebelum DCT. Iya. Yang terpenting dilakukan komunikasi yang baik, kita menerima masukan, saran dari teman-teman, sebaliknya juga teman-teman koordinasi yang baik. Melompat itu kan persoalan masalah ada hal yang mungkin kurang sesuai dengan apa yang menjadi harapannya. Siap. Kita upayakan ada sinergitas terus ini. Berarti sudah dirapatkan ini biar tidak ada perubahan dari 45. Bukan tidak ada perubahan, tidak ada yang Keluar pagar gitu. Ya, Tapi kalau dari internal yang mengotak-ngatik itu masih memungkinkan juga gitu. Seperti kayak tadi ada potensi juga. Kalau ada potensi peningkatan perolehan suara, kita lebih mengutamakan gimana Partai Golkar nantinya menjadi perolehan kursinya bertambah, suaranya juga semakin bertambah besar. Iya. Berbicara dari soal bacalek ini, berapa sih sebenarnya targetnya? Setelah mengetahui daftar ini sudah ada, lihat daftar aja dulu, berapa targetnya? Ya, kami target perolehan kursi untuk DPRD kabupaten kita target minimal kita ikhtiar supaya masing-masing dapil terisi oleh anggota dari fraksi Golkar. Syukur-syukur nantinya bisa ada dapil yang bisa mendapatkan lebih dari satu. Kita usaha semaksimal mungkin untuk perolehan kursi Golkar meningkat dari perolehan tahun sebelumnya. Iya. Berarti ada target jumlah berapa? 5 atau berapa? Minimal 5 kita. Minimal 5. Berarti per dapil ada satu gitu. Per dapil minimal 1. Gimana nih untuk bisa mewujudkan hal itu? Apa memang sudah PD bisa mendapatkan 5 atau memang masih ini kayaknya masih ada effort lain yang harus dilakukan untuk mendapatkan 5? Ya, kita terus berikhtiar gimana kader Golkar ataupun para caleg yang dari Partai Golkar gimana supaya berbuat dan turun ke masyarakat, gimana membuat masyarakat senang, masyarakat bisa tertarik atau bisa dalam pemilu 2024 nantinya bisa memilih kader-kader yang dari Partai Golkar. Artinya gimana turun ke bawah, gimana membuat senang masyarakat. Siap. Berarti kata kuncinya adalah memecut semua bacalek untuk turun ke bawah dan membuat masyarakat senang. Iya. Ini menarik, salah satu cara yang dilakukan. Selain juga nanti program-program khusus ataupun konsen khusus, isu khusus yang akan dibawa oleh Partai Golkar. Mungkin kita akan bahas juga setelah ini. Bisa diminum juga, dinikmati juga kopinya, gak masalah. Namanya juga ngopi. Ngobrol politik. Iya, berbicara soal memenuhi target tentu ini kan juga butuh strategi yang matang untuk mendapatkan. Apa sebenarnya nilai tawar selain juga dari sosok masing-masing, tapi nilai tawar dari Partai Golkar sendiri agar elektabilitas ataupun tingkat keterpilihan bacalek dari Partai Golkar itu bisa tinggi juga. Baik. Yang pertama kinerja dari caleg, karena ini proporsional terbuka. Gimana para caleg bekerja melakukan pendekatan secara struktural ataupun secara vertikal dan horizontal, artinya dengan melakukan sinergitas mungkin dengan kader-kader Partai Golkar yang di
caleg di provinsi ataupun pusat secara horizontal juga bisa bekerja sama dengan kader, gimana antar kader tidak saling melakukan kanibalisme. Sehingga perolehan suara Golkar bisa sinergi dan terukur nantinya ketika masing-masing kader Partai Golkar atau caleg di Partai Golkar yang ada tidak saling jeruk makan jeruk istilahnya kan. Itu yang pertama. Yang kedua juga pendekatan terhadap masyarakat, apa yang menjadi isu terkini atau hal-hal yang menjadi kebutuhan masyarakat bisa memberikan solusi dan bisa menyenangkan, artinya ada impact dari kerja teman-teman caleg ataupun dari kader-kader Partai Golkar yang ada di akar rumput juga. Berarti ada salah satu strategi yang difokuskan untuk menghindari gesekan antar bacaleg juga. Iya. Ada bacaleg. Gimana pola peredamnya itu? Terutama ini yang rawan biasanya di perdapil-perdapil tersebut. Iya. Makanya tadi harus terbangun sinergitas dan koordinasi atau komunikasi yang baik antar caleg, sehingga ada pemetaan wilayah ataupun nanti tidak saling serang antar terutama isu-isu yang merugikan bagi teman-teman yang seperjuangan. Iya, berarti yang diantisipasi takut ini bukan melawan partai lain tapi melawan sesama kader partai gitu. Artinya istilahnya dulu Pak JK, jangan berburu di kebun binatang kan gitu. Kalau mau berburu kan di hutan yang di hutan. Ya, itu yang dari meminimalisir konflik yang dilakukan oleh Partai Golkar sendiri. Terus juga apa sebenarnya kalau dari Partai Golkarnya nilai tawar dari partainya? Jadinya mereka itu yang membedakan antara mereka berangkat dari Partai Golkar dan Partai A, Partai B, Partai C ini apa yang membuat jadi nilai tawarnya lebih tinggi? Jadi Partai Golkar itu di skala nasional kan gitu. Kita punya kader-kader Partai Golkar yang sudah berbuat atau mengabdi di ini, terutama teman-teman DPP, kinerja senior atau tokoh Golkar yang ada di pusat kan sudah bisa menunjukkan kinerjanya. Contoh Pak Airlangga Hartarto sebagai Menko, dia bekerja yang luar biasa, di mana perekonomian bangsa dan negara bisa berjalan dengan baik atas izin Allah melalui beliau, gimana kinerjanya dan bisa dilihat apa yang meskipun Indonesia kemarin ada COVID-19 dan alhamdulillah beliau bisa menyelesaikan dan menuntaskan tugas-tugasnya. Iya. Begitupun di menteri-menteri yang lain. Berarti salah satu kekuatan dari Partai Golkar ini terpaku kepada ketum Partai Golkar sendiri, figurnya. Bukan hanya ketum. Di Partai Golkar kemarin ada Pak Menpora, ada Menpora, Menteri ya. Perindustrian. Gimana industri saat ini, perkembangan industri. Termasuk juga para kepala daerah yang dari Partai Golkar. Kinerjanya kan sudah bisa dilihat. Itu kan menjadi referensi bagi masyarakat bahwa Partai Golkar adalah partai yang betul-betul melakukan doktrin karya kekaryaan. Sebagaimana memang tertuang dalam semangat Golkar, yaitu semangatnya karya kekaryaan. Berarti figur dari partai-partai Golkar yang sudah berkarya, sudah terpilih sebagai pejabat, sudah masuk sebagai tataran menteri, itu juga menjadi penguat tersendiri untuk bacaleg-bacaleg lebih percaya diri untuk meyakinkan masyarakat. Betul, karena kinerja. Sudah termasuk dalam kinerja teamwork Partai Golkar. Berbicara soal karya-karya dari tadi, apa sebenarnya konsen dari Partai Golkar Pamekasan yang mau dilakukan dari beberapa bacaleg itu yang didaftarkan, yang di-brief terhadap mereka? Mereka harus melakukan apa agar menjadi ciri khas tersendiri, karakter tersendiri dari Partai Golkar? Iya. Jadi terkait dengan karya bisa merupakan ide atau gagasan dari teman-teman sehingga bisa memunculkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat atau memberikan solusi yang terbaik kepada persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Seperti di Kabupaten Pamekasan, Partai Golkar hadir melalui fraksi yang ada di DPRD
yang juga sudah memberikan beberapa kontribusi pemikiran ataupun solusi-solusi gimana supaya Pamekasan ke depan bisa lebih baik. Paling tidak menjadi kontrol, memberikan solusi sehingga peran Partai Golkar betul-betul bisa mewarnai atau memberikan manfaat yang berdampak baik terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Pamekasan. Tentunya arahnya untuk masyarakat yang bisa lebih baik. Iya. Tapi persoalan apa yang menjadi konsen khusus dari Partai Golkar yang ada di Kabupaten Pamekasan ini? Terkait konsen khusus di Kabupaten Pamekasan, kalau secara internal kita melakukan konsolidasi organisasi, sehingga ketika organisasi tertata baik dari tingkat kabupaten sampai tingkat bawah, kinerja kita akan terbantu. Sehingga juga menghindari terjadinya konflik internal, karena juga menjadi menjadi hal juga acuan kepada masyarakat. Apabila sering terjadi konflik, maka juga kurang sehat juga. Tidak ada konflik juga tidak berkembang kan. Secara eksternal kita juga melalui etalase partai kita yang sudah ada di fraksi, dan juga kita memberikan masukan, saran terhadap teman-teman di fraksi untuk memberikan solusi-solusi atau pertimbangan-pertimbangan ataupun gimana membuat kondisi Pamekasan menjadi lebih baik. Dalam kacamata Golkar apa yang paling penting sebenarnya yang perlu diperbaiki di Kabupaten Pamekasan? Ya, termasuk keluhan, kalau ada keluhan dari masyarakat terkait infrastruktur. Ya, kita lakukan, termasuk regulasi-regulasi yang bisa lebih bermanfaat melalui peraturan perundang-undangan, melalui perda kan gitu. Ataupun melakukan kontrol dan melakukan program-program yang akan dilaksanakan di Kabupaten Pamekasan melalui legislatif kan. Di sana ada budgeting, fungsi budgeting juga akan mengkontrol peruntukan anggaran di Kabupaten Pamekasan, sehingga dengan begitu akan bisa lebih terukur nantinya apa yang menjadi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Pamekasan. Iya. Habis ini kita ngobrol lebih jauh soal yang nasional, karena nasional kan lompat sana lompat sini kan. Iya. Biar gak ngomongin yang daerah saja. Betul. Ini kayaknya baru merapat nih Partai Golkar bersama Gerindra sekarang, bukan merapat, jadi koalisi bersama Gerindra yang mengusung Pak Prabowo sebagai capresnya. Gimana perkembangan di internal Partai Golkar sebenarnya? Sebetulnya di Partai Golkar itu terkait dengan Pilpres sudah ada mekanisme sendiri. Dan kita awali dari awal, Partai Golkar sudah membentuk koalisi KIB dulu ya. Cuman perkembangan yang dinamis dalam perpolitikan, bergabungnya Golkar dengan Pak Prabowo ini kan bukan hal yang baru. Karena bagaimanapun Pak Prabowo juga istilahnya dulu lahir dari Golkar. Jadi sudah bukan merupakan orang luar bagi Partai Golkar, sehingga koordinasi ataupun komunikasi dengan beliau sudah berjalan cukup lama. Berarti salah satu kekuatannya adalah Pak Prabowo ini bukan wajah baru bagi Golkar, karena memang pernah berproses di Golkar juga dulu. Jadinya itu yang membuat pemahaman antara Pak Prabowo, Gerindra dan juga Golkar ini juga nyatu. Apakah itu yang menjadi salah satu pertimbangan? Kira-kira mungkin begitu. Selain juga dari berbagai lembaga survei, dan ini kewenangan Pak DPP. Ketua Umum Ya, DPP, kita mengikuti apa yang menjadi arah atau pilihan Ketua Umum, karena itu sudah menjadi kesepakatan di tingkat DPP. Iya. Setelah bergabung dengan Pak Prabowo dan posisinya adalah yang akan menjadi capres adalah Pak Prabowo,
gimana di internal Partai Golkar terutama di Kabupaten Pamekasan? Kader-kader gimana merespon hal itu? Ya kita sosialisasikan apa yang menjadi keputusan DPP terhadap kader internal ya, dan secara khusus kemarin beberapa waktu yang lalu sudah ada instruksi dari DPP untuk kader Partai Golkar untuk mensosialisasikan dan memenangkan nanti di Pilpres adalah calon presiden, karena wakilnya masih belum dideklarasikan, Bapak Prabowo Subianto, dan sudah banyak beredar beberapa tempat gambar Pak Prabowo yang juga ada Partai Golkarnya. Iya ya, berarti juga direspon baik dengan banyak APK terkait kayak gitu ya. Iya, Pak Prabowo yang berserta dengan logo Partai Golkar. Soal cawapresnya kan belum ditentukan nih. Belum. Untuk harapan dari kader sendiri gimana? Kalau saya selaku kader berharap Pak Airlangga Hartarto yang mendampingi Pak Prabowo. Alasannya? Yang pertama, selain alasan karena dia dari Partai Golkar sendiri, iya, apa yang menjadi pertimbangan? Ya Pak Prabowo teruji dalam menjadi Menteri Pertahanan dan juga Pak Airlangga Hartarto juga teruji dalam persoalan perekonomian. Jadi negara ini harus selesai dalam keamanan, apalagi nanti tambah ekonominya mantap, luar biasa. Siap. Saya paham. Jadi pasangan yang serasi. Pasangan yang seri. Maksudnya kenapa kok menjodohkan Pak Prabowo dengan Pak Airlangga? Bukan hanya sebatas karena Pak Airlangga dari Partai Golkar. Yeah. Karena memang teruji Pak Prabowo jadi Menteri Pertahanannya bisa kuat. Terus ekonomi juga ditopang oleh Pak Airlangga. Itu maksudnya. Mantap itu. Yakin dengan komposisi kayak gitu itu bisa meraup. Karena kan masyarakat bukan hanya sebatas melihat dari background ini, dia pernah jadi menteri sekian, pernah jadi menteri ini. Bagaimana dengan respon masyarakat yang lain kalau pasangannya seperti itu? Ya karena bukan karena dari posisi jabatan. Jadi emang keahlian Pak Prabowo dari latar belakang dan juga dari TNI, begitupun juga Pak Airlangga yang punya latar belakang teknokrat dan ekonom, ini juga dibutuhkan untuk Indonesia ke depan, sehingga stabilitas keamanan terjaga, ekonomi juga aman, insya Allah. Aman. Siap. Ini kalau mengandai-andai ya, seandainya Pak Prabowo sama Pak Airlangga, lawan terkuatnya itu siapa? Pemenangnya tetap Pak Prabowo. Saya gak nanya pemenangnya, saya nanya lawan terkuatnya dalam kacamatanya Pak Ohan. Iya. Lawan terkuatnya siapa? Kita belum bisa berandai-andai karena kan pasangannya belum semuanya berpasangan dan ini masih dinamis maksudnya. Masih dinamis. Tapi kalau anggaplah gak usah ada pasangannya dulu. Kalau melihat Pak Prabowo seandainya tetap nih Partai Golkar tetap bersama Pak Prabowo dan berharap tentunya juga nanti Pak Prabowo yang menang kan, yang berharap Pak Prabowo menang, dan ternyata yang maju juga ada Pak Ganjar, satunya Pak Anies, gak usah melihat wakilnya dulu. Iya. Terkuat, lawan terkuatnya yang mana? Kalau dari survei kita lihat survei ya. Iya. Survei itu kan Pak Prabowo, terus Pak Ganjar, terus Pak Anies ya di beberapa lembaga survei. Yang nggak tahu lembaga survei yang lainnya. Soalnya kan lembaga survei ini macam-macam ya. Jadi kan parameternya juga beda-beda. Kita fokus untuk memenangkan pasangan yang dicalonkan Partai Golkar. Oh iya Pak, fokus ke sana. Berarti kalau berkaca ke pertanyaan tadi, berarti terkuatnya adalah Pak Ganjar. Pak Prabowo yang dijagokan untuk menang. Lawan Pak Prabowo yang paling kuat kira-kira antara Pak Ganjar sama Pak Anies yang mana? Wah ini enggak bisa karena punya strategi dan cara masing-masing. Oh gak bisa menyampaikan nih. Gak bisa karena yang berhak itu yang sudah melakukan survei, jadi punya dasar. Kalau kita kan hanya jadi subjektif nanti. Siap. Kalau seandainya tiba-tiba nanti yang dideklarasikan ternyata wakilnya bukan Pak Airlangga, gimana? Ya tetap kita mendorong dan mendukung apa yang menjadi sudah keputusan DPP. Oh DPP. Karena itu bagian dari tugas kami sebagai kader
yang menjadi keputusan DPP, karena itu sudah menjadi yang terbaik bagi partai, kita tetap dorong siapapun pasangannya. Syukur-syukur Bapak Airlangga Hartarto. Bapak Airlangga Hartarto. Jadinya sikapnya itu tergantung terhadap DPP ketika walaupun bukan Pak Airlangga yang Nanti kalau seandainya tidak milih Pak Airlangga, di Golkar tetap bersama Pak Prabowo, jadi tetap all out untuk itu. Untuk itu Tetap all out, siap. Itulah pembahasan ngobrol politik kali ini bersama dengan Ketua Partai Golkar Pamekasan. Jadinya dari awal kita sudah bahas soal bacalek Partai Golkar, terus bahas soal konsen utama Partai Golkar di Pamekasan, hingga beberapa isu-isu yang tengah hangat di nasional tentang perpolitikan dalam kacamata Ketua Partai Golkar Pamekasan. Apa yang ingin disampaikan terhadap masyarakat Pamekasan nih dari Ketua Partai Golkar terakhir? Baik, terima kasih. Semoga masyarakat Pamekasan selalu sehat, dan apa yang menjadi harapan kita semua, dan utamanya kita selaku kader Partai Golkar, mohon doa restunya untuk Pileg di 2019 dan Pilpres 2024 dan Pilpres 2024 nantinya, Partai Golkar bisa berkontribusi dan bisa memperoleh perolehan suara dan penambahan kursi di DPRD Kabupaten Pamekasan. Siap. Amin. Dan apa yang menjadi harapan Partai Golkar dari tingkat kabupaten sampai tingkat pusat, mudah-mudahan juga terkabulkan. Ya. Amin. Ya, itulah obrolan kami dengan Pak Wawan selaku Ketua Partai Golkar Pamekasan, membahas banyak hal tentang politik. Jadinya seperti yang saya tanyakan di awal, obrolan ini politiknya, ngopinya ngopi manis atau ngopi pahit, biar kalian sendiri yang menjawab dengan menyaksikan tentunya Ngobrol Politik. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.